SMA Negeri 1 Ubud, maju bersama hebat semua. Om Swastiastu. Berjumpa kembali dengan anak Agung Gede Alit pada pembahasan kuat medan listrik. Medan listrik, ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik disebut dengan medan listrik. Apabila kita menempatkan benda muatan uji di dekat benda bermuatan Q, maka benda uji mendapatkan gaya. Maka tempat di mana benda uji berada disebut dalam medan listrik benda bermuatan Q. Apabila kita menempatkan muatan uji pada titik tertentu, kemudian kita jauhkan, maka muatan uji akan mendapatkan gaya yang lebih kecil, sehingga kuat medannya juga melemah. Garis-garis gaya listrik. Medan listrik digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Pada muatan positif, garis gaya listrik akan meninggalkan muatan atau arahnya keluar. Sedangkan pada muatan positif, arah garis gaya listrik akan menuju ke dalam. Pola garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan. Apabila dua buah muatan yang tidak sejenis kita dekatkan, maka akan terjadi pola garis-garis gaya listrik yang keluar dari muatan positif menuju muatan negatif. Dan apabila dua muatan yang sejenis positif dengan positif kita dekatkan, maka akan terjadi garis-garis gaya yang keluar melengkung karena terjadi gaya tolak-menolak. Dan demikian juga kalau muatannya sejenis negatif dengan negatif. Dan apabila dua buah pelat, maka akan terjadi garis-garis gaya listrik dari muatan positif ke muatan negatif. Kuat medan listrik. Benda bermuatan listrik Q besar didekatkan benda uji bermuatan Q kecil berjarak R, maka besar kuat medan listrik di titik benda muatan uji adalah gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan dibagi muatan uji. Ini adalah muatan sumbernya Q besar, jaraknya adalah R. Ini adalah muatan uji Q kecil, dan akan terjadi kuat medan listrik, di mana kuat medan listrik akan keluar dari muatan Q, muatan uji, karena muatan uji itu dipergunakan adalah muatan positif, sedangkan Q yang kita pergunakan, Q sumbernya adalah positif, sehingga terjadi kuat medan yang arahnya keluar dari muatan positif atau menjauh dari muatan Q besar. Berapa besarnya kuat medannya ini? Itu dirumuskan E sama dengan F per Q. Sesuai dengan definisinya, kuat medan adalah gaya per muatan uji. Dengan gaya sama dengan F sama dengan K, Q1 Q2 per R kuadrat, maka kuat medan dapat dirumuskan E sama dengan K Q per R kuadrat Q, maka E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana E adalah medan listriknya atau kuat medan listrik, satuannya adalah Newton per Coulomb. Q adalah muatan sumbernya, satuannya Coulomb. Q kecil adalah muatan uji, satuannya juga Coulomb. R adalah jarak dari benda ke
muatan uji atau dari muatan sumber ke muatan uji, satuannya adalah meter, dan F adalah gaya kolomnya, satuannya Newton. Untuk muatan sumber yang lebih dari satu, maka kita cari kuat medan masing-masing muatan dengan muatan uji. Sehingga E1 dari Q dengan Q1 dan E dari Q dengan Q2 dan seterusnya. Sehingga E1 sama dengan K, Q1 per R1 kuadrat, E2 sama dengan K, Q2 per R2 kuadrat, dan seterusnya. Kemudian jumlahkan kuat medan yang dihasilkan oleh Q1, Q2, dan seterusnya secara vektor. Sehingga E sama dengan E1 plus E2 dalam bentuk vektor. Nah, ingat penjumlahan vektor sudah kita pelajari pada kelas 10. A. Muatan dalam satu garis lurus. Apabila sebuah muatan uji kita tempatkan dalam satu garis lurus dengan muatan yang lain yang lebih dari satu, maka pada muatan uji akan terjadi kuat medan oleh Q1, Q2, dan seterusnya. Maka kuat medan totalnya E total akan sama dengan plus minus E1 plus minus E2 plus minus E3 dan seterusnya. Kenapa plus minus? Karena dia merupakan besaran vektor. Jadi kalau misalnya kita pergunakan ke kanan positif, maka yang ke kiri negatif. Kalau ke atas positif, ke bawah negatif, sesuai dengan salib sumbu. B. Muatan tidak satu garis lurus. Bagaimana kalau muatan uji dan muatan sumber tidak satu garis lurus? Seperti gambar misalnya, maka muatan uji dengan Q1 akan ada E1, muatan uji dengan Q2 akan ada E2. Q1 positif, muatan uji positif, maka terjadi kuat medan yang menjauh dari Q1. Muatan uji positif, Q2 negatif, maka akan terjadi kuat medan yang menuju muatan sumber. Sehingga E1 dan E2 membentuk sudut. Nah, berapa besarnya E1 dan E2 itu kita rumuskan. E1 itu sama dengan K Q1 per R1 kuadrat. E2 sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. Maka E-nya atau E total akan sama dengan akar E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2 kali E1 kali E2 cos theta, di mana theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh E1 dan E2. Jadi sudut apit antara E1 dengan E2. Jadi E adalah kuat medan listrik, satuannya adalah Newton per Coulomb. Theta adalah sudut antara E1 dan E2, satuannya derajat. Nah, bagaimana bila pada muatan uji terbentuk garis gaya listrik yang saling tegak lurus satu sama lain? Maka bisa diselesaikan dengan rumus Pythagoras. Jadi kalau E1 ini dengan E2 ini tegak lurus dia, karena posisi Q1, Q2 dan sumbernya ini menyebabkan E1 dan E2 saling tegak lurus, maka pergunakan rumus Pythagoras. C. Kuat medan listrik bola berongga. Sebuah pengantar berbentuk bola, jika dimuati listrik, maka muatan listrik akan tersebar di permukaan kulit bola. Kuat medan listrik pada suatu titik akan dirumuskan. Kalau kita pergunakan analoginya adalah gambar seperti ini. A adalah titik di pusat bola,
B adalah titik di dalam bola pada titik tertentu, C adalah di kulit bola, dan D adalah pada jarak tertentu dari pusat bola. Maka EA sama dengan 0, EB sama dengan 0, EC sama dengan K Ki per RC kuadrat, ED sama dengan K Ki per RD kuadrat. D. Kuat medan listrik bola pejal. Apabila bola pejal kita muati, maka muatan listrik akan tersebar di dalam bola tersebut. Kuat medan listrik di luar bola apabila R jarak titik lebih besar daripada jari-jari bola, R lebih besar daripada R kecil lebih besar daripada R besar, jarak titik lebih besar daripada jari-jari bola, maka kuat medannya E sama dengan K Ki per R kecil kuadrat. Apabila di kulit bola, berarti jarak titiknya adalah sama dengan jari-jari bola, maka E sama dengan K Ki per R besar kuadrat. Jadi E sama dengan K Ki per jari-jari kuadrat. Dan apabila titik kita taruh di dalam bola, maka E sama dengan K Ki R kecil dibagi dengan R besar pangkat 3. Jadi dengan R lebih kecil daripada R besar. Jadi R kecil lebih kecil daripada R besar. Maka apabila dia berada di pusat bola, maka R kecilnya ini 0. Maka E-nya juga sama dengan 0. Apabila di jarak tertentu, maka dia tidak sama dengan 0. Nah, sampai di sini pembahasan tentang kuat medan listrik. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.